Selamat malam Pak Ardi dan teman-teman. Ya, jadi malam ini saya dan Mbak Andriana ingin mempresentasikan tentang kebijakan pembatasan pertumbuhan kota, zonasi, dan koefisien luas bangunan. Yang akan kami bahas di sini pertama adalah kebijakan pembatasan pembangunan kota, kemudian peraturan zonasi, dan fenomena krisis hunian. Ya, yang pertama pembatasan pembangunan. Pembatasan pembangunan sendiri ini tuh adalah upaya pengaturan densitas dan intensitas pembangunan yang mengatur standar hidup, tingkat penggunaan lahan dan bebannya pada lingkungan, dan perbandingan kebutuhan lahan antara perumahan dan kegiatan lain. Kriteria densitas dalam pembangunan ini sendiri ada kesehatan, sosial, teknis, ekonomis, dan yaitu kalau kesehatan itu air, sanitasi, cahaya. Kalau sosial ada ruang terbuka pribadi, keamanan, fasilitas sosial. Kemudian dari sisi teknis ada bahaya kebakarannya, ketersediaan lahan yang terbatas, akses. Kemudian dari sisi ekonomis ada harga lahan, jarak rumah kantor dan transportasinya. Dan pertimbangan penentuan ini didasari dari perbandingan luas ruang minimum yang tidak dapat dibangun dari berbagai sektor. Kalau dari densitas sendiri, densitas penduduk ini dibagi jadi densitas penduduk itu ada perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan dan dasar menentukan kualitas hunian. Kriterianya sendiri dibagi untuk manusianya dan untuk tanahnya. Yang untuk manusia ada standar kualitas hidupnya, ada hak asasinya, kemudian dapat berkembang tanpa merusak lingkungan. Sementara yang untuk lahannya itu lahannya sendiri punya kapasitas cukup ya dari tingkat tergantung jenis kegunaannya, misalnya kesuburan atau irigasi, suplai air, jalan. Kemudian perkembangan teknologi, misalnya ada MRT atau bangunan hijau atau saluran air bersih. Terus juga sumber daya yang ada digunakan dengan prinsip keberlangsungan. Kemudian keseimbangan area yang digunakan dan area terbuka. Intensitas bangunan ini ketentuan teknis kepadatan dan ketinggian bangunan yang dipersyaratkan dari ini koefisien dasar bangunan, yaitu rasio lantai dasar bangunan ke total area, yang dihitung nanti penyerapan air atau drainase, kemudian tipe lahan yang digunakan sesuai benefit cost ratio-nya, kemudian juga harga tanahnya, kemudian koefisien lantai bangunan. Ini rasio total area lantai di dalam suatu bangunan ke total area. Seperti di gambar ini, misalnya ada 3 lantai, 3 luasnya ini dihitung. Nah, di sini ditentukan oleh harga tanah, tipe lahan digunakan, dampak dan kebutuhan infrastruktur, kemudian ekonomi dan finance-nya. Kemudian ada juga koefisien dasar hijau, itu nisbah yang perbandingan luas ruang minimum yang tidak dapat dibangun. Itu untuk ruang terbuka hijau terhadap luas lahan yang dikuasai dalam satuan persen. Ini tujuannya untuk mengatur lahan yang tidak dikeraskan dari pemukiman sampai kedalaman tertentu, kemudian tingkat peresapan air dalam KDH minimum, yang terus KDH ditetapkan dalam satu zona, KDH yang akan menampung curah hujan lokal dan dialirkan ke drainase, kemudian wilayah yang kondisi fisiknya independen memiliki nilai KDH yang juga independen. Jadi wilayah yang kondisi fisiknya independen tuh punya nilai KDH sendiri yang independen terhadap jenis penggunaan lahan. Kemudian penetapan KDH dapat dilakukan sebagai overlay zoning dalam penetapan peraturan lintas zona. Kemudian nilai KDB itu akan menentukan KDH. Ketentuan teknis bangunan ini di sini dapat dilihat diatur dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah, isu batas kepadatan manusia di sini itu sendiri belum ada batas maksimum densitas dalam peraturan baru. Peraturannya masih diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60 PRT tahun 92 tentang persyaratan teknis bangunan rumah susun yang jumlahnya 1.736 orang per hektar. Tapi misalnya contohnya kepadatan tertinggi di Hong Kong sendiri itu bisa sampai 3.200 orang per hektar, tapi dengan dukungan sarana transportasi yang baik. Nah, kemudian standar baku nasional sendiri belum ada standar baku interval kualitas ruang berdasarkan interval densitas penduduk. Jadi nggak dibedakan kepadatan tinggi, sedang, rendah, sehingga tiap daerah tuh bisa buat sendiri batasnya.
Berikutnya dijelaskan oleh Mbak Andriana. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ardi dan teman-teman semua. Berikutnya adalah tentang peraturan zonasi. Next, Mas. Nah, jadi peraturan zonasi itu dalam aturan bakunya itu biasa dalam bentuk perda peraturan daerah itu dia unsurnya adalah zoning text, zoning statement atau legal text yang isinya adalah aturan. Dia menjelaskan tentang tata guna lahan dan kawasannya, permitted and conditional uses-nya seperti apa, minimum lot requirement-nya seperti apa, standar pengembangannya seperti apa, administrasi pengembangannya seperti apa. Kemudian yang kedua itu zoning map. Dia berisi pembagian blok peruntukannya untuk apa aja, kemudian aturan untuk tiap blok itu seperti apa, kemudian menggambarkan peta tata guna lahan dan lokasi tiap fungsi lahan dan kawasan. Ini kira-kira gambaran untuk zoning map itu seperti yang ada di slide itu. Next. Nah, peraturan zonasi ini sebenarnya dalam perencanaan tata ruang itu dia fungsinya di mana sih? Nah, ini dari panduannya PUPR gitu, bahwa penyelenggaraan peraturan zonasi ini ada di pengendalian dalam penyelenggaraan penataan ruang gitu. Jadi berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan diantaranya melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Jadi ketentuan zonasi ini salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang kita. Next. Oke, nah ini adalah contohnya untuk DKI Jakarta. Ini ada di peraturan daerah nomor 1 tahun 2014, yaitu tentang RDTR dan peraturan zonasi DKI Jakarta. Di sini ada tujuan RDTR dan peraturan zonasi itu dia yang pertama itu ingin mewujudkan kualitas ruang yang terukur sesuai dengan instrumen perencanaan lainnya dan di sini merujuknya ke RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Kemudian terwujudnya tertib penyelenggaraan tata ruang melalui pengaturan intensitas, keseimbangan, keserasian peruntukan lahan serta penyediaan prasarana yang maju dan memadai. Kemudian tujuan berikutnya terwujudnya ruang yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif, memperkecil dampak pembangunan, menjaga kualitas lingkungan. Terwujudnya tata air yang memenuhi kebutuhan air minum serta mengurangi genangan air dan banjir. Kemudian terwujudnya prasarana transportasi yang terintegrasi dengan angkutan massal. Juga terwujudnya RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Next, nah itu tadi tujuannya. Nah sekarang fungsinya di antaranya dalam aturan dimaksud mendukung perwujudan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan nasional. Kemudian menjaga konsistensi pembangunan, terwujudnya keterkaitan program pembangunan, keselarasan serasi efisiensi dengan penataan ruang. Sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, acuan pemberian insentif dan disinsentif, acuan kegiatan acuan kegiatan pemanfaatan ruang, panduan teknis dalam memberi izin pemanfaatan ruang, acuan dalam penyusunan panduan rancang kota, dan sebagai dasar pengenaan sanksi. Jadi ini dan kemudian manfaatnya dalam menjaga kualitas ruang, memperkecil gangguan dan dampak kegiatan dalam pemanfaatan ruang, penentu lokasi berbagai kegiatan yang punya kesamaan fungsi dan lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu, alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik, dan lain-lain, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap zona, ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun dalam pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Intinya adalah keberadaan RDTR dan peraturan zonasi ini dia untuk mengendalikan pemanfaatan ruangnya, kemudian menjaga kualitas lingkungan, ada keserasian juga di sana. Dan kemudian ada kata kunci lainnya adalah alat operasionalisasi untuk acuan dalam menetapkan insentif, disinsentif, dan sanksi. Next. Nah, kemudian itu yang kebijakan tentang zonasi itu itu umumnya ada setiap wilayah tuh punya ketetapannya masing-masing.
yang ditetapkannya kalau DKI Jakarta itu melalui Perda nomor 1 tahun 2014 tadi. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang mau saya dan Pak Himawan bahas di dalam policy brief yang akan datang? Itu kami menyoroti tentang terkait krisis hunian. Tadi masalah kepadatan, kemudian ada munculnya krisis untuk lahan diperuntukkan untuk permukiman dan lain-lain. Next. Nah, di sini kita melihat bahwa dari data kasar untuk di DKI Jakarta, dari datanya BPS di BPS DKI Jakarta itu proyeksi posisi jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk DKI Jakarta itu terus-menerus mengalami peningkatan. Di 2021 dia ada di angka sekitar 10.700, bukan 10.700 ya, ini kan 1.000 jiwa ya, jadi 10.700.000 sekitar segitu. Kemudian nanti di 2035 proyeksinya dari BPS itu mencapai 11 juta, hampir 11.500.000 jiwa. Nah, ini sangat terus-menerus meningkat gitu. Next. Nah, sedangkan kemudian berdasarkan data BPS juga gitu, kepadatan penduduk kita tuh juga meningkat seiring bertambahnya penduduk kita ya, karena mungkin kan lahan yang cuma segitu-gitu aja gitu, terus habis itu penduduk yang bertambah banyak di DKI gitu, jadi kepadatan dalam setiap kilometer persegi itu jumlah orang yang tinggal di area tersebut semakin banyak gitu. Di sini di tahun 2019 aja itu tuh mencapai 16.000 jiwa per kilometer persegi. Kalau tadi kita bandingkan dengan kepadatan yang disampaikan oleh Mas Himawan di awal gitu, Hong Kong yang 3.000 sekian per hektar gitu, mungkin kita bisa bandingkan nanti seperti apa. Nah, kita melihat apa sih hubungan, lalu bagaimana menghubungkannya dengan dengan teknologi terkini. Next, kita terinspirasi dari studi yang dilakukan oleh Corve tahun 2019. Jadi Corve itu melihat bahwa ada tren co-living untuk mengatasi krisis hunian. Jadi co-living ini salah satu tren yang baru. Jadi dia bukan hanya vertical housing gitu, tapi bagaimana dalam satu unit tuh ada orang yang sharing gitu, sharing unit untuk tinggal bersama-sama. Nah, co-living ini sebenarnya semakin jadi tren sekarang ini dengan dengan berkembangnya teknologi, karena banyak sekali co-living yang dalam pemasarannya memanfaatkan internet dan aplikasi untuk kemudian mempermudah bukan hanya dalam pemasaran juga tapi dalam penggunaan, sehingga co-living ini kemungkinan juga bisa jadi salah satu solusi dalam menangani isu krisis permukiman gitu. Jadi ini salah satu hal yang hal yang kemungkinan akan saya dan Mas Himawan gali lebih jauh lagi gitu dalam topik kali ini. Kira-kira begitu. Mas Himawan ada tambahan mungkin? Enggak, udah cukup. Demikian teman-teman dan Pak Ardi. Mohon komentarnya apabila ada pertanyaan atau masukan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya dari Mbak Andriana sama Mas Himawan. Silakan ada yang mau ditanyakan ke teman-teman. Jadi di sini fokusnya ke commuting ya, komuter ya. Bukan sih Pak, lebih ke living opsi hunian gitu Pak. Jadi mungkin di satu rumah gitu ada beberapa keluarga yang tinggal di ruangan berbeda gitu Pak, tapi mereka akan sharing social space yang sama gitu Pak. Iya. Ini sudah mulai bertumbuh di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat Pak. Ya. Itu untuk
untuk masyarakat yang masih single gitu, mencari apartemen yang murah tuh salah satunya caranya dengan co-living, Pak. Gitu. Ini kalau di mana nih kejadiannya ini? Kalau ini yang sudah ada datanya tuh di UK, Pak. Kita tertarik yang di Jakarta, cuman memang masih berpikir, Pak, untuk memperoleh datanya gitu. Oke. Jadi kebetulan ini kan saya coba dengan dengan Dinas Pendapatan DKI, kita lagi coba riset ya tentang pajak hotel ya. Jadi di isu pajak hotel itu ternyata kos-kosan yang 10 kamar ke atas itu sudah ada pajaknya ya, pajak huniannya. Kemudian kita di Jakarta itu kan juga pernah menemukan yang di media sekarang ini ya. Jadi masyarakat yang tinggal satu kamar itu di kayak rumah burung ya, dia itu hanya satu lantai gitu ya, 2x2 meter gitu ya, kemudian di atasnya dibangun lagi gitu, jadi orang itu hanya tinggal tidur doang di sana gitu. Jadi itu ada di Jakarta, kemudian itu sudah dibongkar ya karena itu tidak memenuhi standar hidup ya. Itu mungkin di daerah-daerah mana ya, daerah-daerah Kebun Sirih ke sana yang nggak tahu saya. Nah, itu pernah lihat nggak? Di TV ada kan? Pernah kejadian? Iya, Pak. Ya. Oke, jadi ini tren co-living ini ya yang mau di risetkan ya. Jadi gini, untuk teman-teman semuanya ya, jadi kita tetap kita hubungkan dengan SDGs ya, isunya. Jadi apapun nanti ke depan paparan ini kita hubungkan dengan SDGs dan revolusi industri ya. Jadi revolusi industri ya ini kan sudah jelas nih ya, ada sharing ya, co-sharing kan dengan co-living ini kan salah satunya ya. Oke, coba dari depan lagi tadi, coba bisa ke depan. Oke. Dari awal ya, zonasi. Oke. Jadi terus dari awal. Oke. Pembatasan bangunan ya. Jadi dari judulnya coba. Jadi teman-teman kan di kebijakan pembatasan pertumbuhan kota, zonasi dan koefisien luas bangunan ya. Jadi pembatasan pertumbuhan kota ini tadi kan sudah dibahas ya, pembatasan pertumbuhan kota itu, coba next. Kebijakan pembatasan bangunan itu kebijakan pembatasan bangunan kota, next, satu lagi. Oke, terus, oke. Jadi, back, satu slide, oke. Jadi, pembatasan kota itu dengan salah satunya dengan pembatasan pembangunan ya. Tetapi pembatasan pembangunan ini tetap harus menyediakan public facility ya. Jadi kalau kualitas hidup itu ditentukan oleh 3 hal ya, yang biasanya itu kayak pendidikan ya, kesediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan quality of life ya, quality of life. Jadi quality of life ini biasanya berhubungan dengan perumahan ya, air minum, sanitasi, kemudian listrik ya, kemudian bahan bakar untuk memasak, kemudian suasana lingkungan dan sebagainya. Jadi pembatasan bangunan itu harusnya tidak mengurangi kualitas hidup dari masyarakat. Jadi kualitas hidup itu salah satunya ya dengan cara mengatur densitas dan intensitas pembangunan ya. Jadi yaitu disebut dengan kualitas hidup. Jadi kalau kualitas hidup itu standar SDG sekarang ini ya, itu sekitar per kapita, luas lahan per kapita itu sekitar 7,2 meter persegi ya. Ya, jadi 7,2 meter persegi. Jadi kalau kita punya rumah misalnya ukurannya 100 meter misalnya ya. Kalau 2 lantai berarti jadi 200 meter. Jadi kalau 200 meter itu bisa untuk berapa meter persegi, itu bisa untuk berapa orang gitu kan. Tetapi standar minimumnya itu sebenarnya 7,2 meter persegi. Itu di perkotaan. Kemudian lingkungannya, ya tadi kan lingkungan yang mau kita pikirkan, kemudian perbandingan kebutuhan lahan antara perumahan dan kegiatan lainnya. Jadi seperti isu yang kita bicarakan minggu kemarin, ternyata harga tanah di bangunan di Indonesia itu jauh lebih tinggi ya, harga tanah di dalam rumah di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan harga bangunannya.
Berarti seperti apa kualitas bangunannya? Pastikan kualitas bangunan jadi rendah. Ini jadi penting sekali, tetapi di dalam kecuali sekarang ini sudah berubah ke apartemen, kemudian skyscraper building dan sebagainya, itu sudah merupakan hal yang berbeda. Jadi densitas dan intensitas pembangunan itu berhubungan dengan kualitas hidup ya. Kualitas hidup, standard of living. Jadi standard of living itu biasanya dari kualitas perumahan ya, pencahayaan, kemudian instalasi listriknya, kemudian ventilasi dan sebagainya. Kemudian ini kan ada tadi yang tadi sudah dijelaskan ya sama Himawan tentang ke densitas tadi, ada kesehatan, sosial, teknis yang tadi ya. Jadi di densitas penduduk itu sudah ada standarnya juga ya terhadap luas lahan. Jadi menarik ini. Jadi nanti teman-teman di sini Andriana sama Himawan coba saja nanti ya dicari di SDGs ya kira-kira densitas standar itu berapa. Tadi kan sudah ada ya di SDGs juga sudah berapa dan bandingkan jadi daerah mana yang mau diriset nih, daerah perkotaan yang mana gitu ya. Jadi densitasnya seperti apa di daerah-daerah ini dan saya rasa luas bangunan kayaknya ada ya di data Susenas kayaknya ada ya luas rumah apa gitu ya. Jadi itu bisa dihubungkan dengan densitas nanti dengan jumlah populasi. Jadi kita bisa dekati pertama memang dari jumlah populasi terhadap luas wilayah ya, tetapi juga harusnya dari luas lahan juga penting sekali. Dan ke depan itu nanti teman-teman kita minta buat working paper ya lebih detail dari yang kemarin ya policy brief. Jadi mungkin isunya yang terpikir saya kita tetap saja ke isu sebelum UTS. Isunya apa? Isunya itu adalah revolusi industri 3.0 itu atau 4.0 kita hubungkan dengan informasi pembatasan luas, pembatasan perkembangan kota, kita hubungkan dengan density ini ya. Dan kita hubungkan dengan zonasi ini. Jadi sebenarnya apakah masih relevan ya isu-isu ini di keadaan sekarang ini orang sudah mulai kerja work from home dan sebagainya gitu kan? Itu isu-isu itu baru yang harus kita bicarakan. Ini tetap hubungannya juga dengan standar kualitas hidup nih ya, densitas ini ada hak asasi, lingkungan. Jadi kemudian MRT dan sebagainya itu transportasi ini jadi sangat penting. Jadi bagaimana isunya kan seperti minggu kemarin bagaimana semua lahan itu termanfaatkan optimal ya, jangan sampai ada yang tidak digunakan dengan baik. Next selanjutnya cara pikirnya. Ini contoh intensitas bangunan yang tadi. Jadi luas lahan itu coba tetap saja menggunakan ya. Jadi ini kan intensitas bangunan ini ada isu dua hal ya, koefisien dasar bangunan, jadi dari sisi drainase, air, tipe lahan, harga tanah. Jadi ini kita hubungkan dengan misalnya daerah ini, daerah kumuh ya, daerah apa istilahnya itu, kumuh itu. Kemudian sebenarnya daerah kumuh itu kan sebenarnya berhubungan dengan kualitas bangunannya dan kualitas lingkungannya. Ya, banyak sekali. Jadi di DKI itu ada survei khusus ya, survei RW ya. Dan di situ ada survei khusus tentang daerah kumuh. Ya, lokasi kumuh di DKI itu berapa sih? Itu sebenarnya di statistik potensi desa ada ya. Statistik potensi desa ada, itu juga bisa mungkin data penunjangnya. Siapa tahu nanti ini bisa dihubungkan dengan dengan informasi lainnya sehingga mungkin apakah mungkin bisa dihubungkan isu-isu ini ya dengan keadaan existing dan keadaan revolusi industri dan sebagainya. Jadi apalagi kalau kalian bisa menunjukkan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, ini sangat menarik ya. Jadi kalian bisa menggunakan data PODES, potensi desa, kalian juga bisa menggunakan data Susnas. Nanti dukungannya nanti coba saya support ya. Jadi yang penting idenya dulu dibuka. Kemudian koefisien lantai bangunan, rasio total area lantai di dalam satu bangunan ke total area. Ya, jadi berapa total lantai ke total area. Harga tanah ini berhubungan dengan harga tanah, tipe lahan digunakan, dampak kebutuhan infrastruktur, ekonomis dan finance. Ini juga seperti kita bicarakan sebelumnya, ini berhubungan dengan harga tanah di dalam rumah. Ya,
Jadi kita sudah bandingkan dengan negara-negara lain sebelumnya kan, bahwa di negara-negara lain itu jauh lebih mahal harga bangunannya dibandingkan dengan harga tanah. Jadi kualitas bangunan itu penting sekali. Dan itu memang berhubungan dengan kondisi geografis, kemudian berhubungan dengan iklim dan sebagainya. Jadi di Indonesia itu memang kita itu sangat diuntungkan dari sisi iklim, sehingga kualitas bangunan kita itu tidak perlu terlalu. Tetapi gini, hal ini bisa menyebabkan, karena kualitas bangunan kita tidak terlalu bagus ya, karena ini menyebabkan penyakit-penyakit ikutan ya. Jadi misalnya contohnya kita itu kan ada daerah pandemi TBC dulu ya. Pandemi TBC itu kenapa kok bisa gitu ya? Ternyata karena apa? Karena ventilasinya kurang, mungkin di daerah dingin ventilasi kurang ya. Kemudian cahaya matahari tidak masuk ke rumah ya, itu bisa jadi masalah. Kemudian dinding rumah itu dilapisi kertas, bukan wallpaper ya, tetapi kertas biasa, kertas semen itu dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagai tempat ininya bakteri. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang lembab, pegunungan dan sebagainya yang standar rumahnya itu tidak memenuhi standar kesehatan, menyebabkan mereka kualitas hidupnya rendah. Walaupun mungkin luas bangunannya tinggi gitu kan. Tapi kualitas hidupnya itu jadi rendah. Jadi kadang-kadang untuk cari solusi itu belum tentu mahal, tetapi harus ada pengetahuan, ya. Jadi kalau kita bukan kalau kita mungkin tidak berpikir seperti apa bangunan idealnya dari sisi teknikal ya, tetapi kita dari sisi apa? Dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, itu yang perlu kita bicarakan. Jadi itu yang menyebabkan seperti apa social cost misalnya. Jadi itu yang mau kita utamakan di sini. Next, mungkin selanjutnya. Oke, intensitas bangunan tadi. Ini ada koefisien dasar hijau. Ini menarik juga ini kalau koefisien dasar hijau ini menjadi perhatian kan. Jadi kemana-mana kita kalau pergi ke luar negeri itu taman kota yang kita cari kan. Taman kota, di situ tempat orang berinteraksi, di situ yang daerah yang megah, mungkin di situ ada air mancur dan sebagainya, itu menjadi perhatian ya. Jadi kalau kita lihat kota-kota besar di dunia gitu ya, itu pasti ada taman kota, pasti ada museum dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia itu museum itu bukan jadi tempat berkunjung ya, belum terlalu ini modern ya. Jadi ini yang menarik bagi kita. Jadi koefisien dasar hijau ini penting sekali sebenarnya. Berapa persen lokasi dasar hijau ini ya ruang terbuka hijau terhadap luas dari daerah. Kemudian ada ketentuan intensitas bangunan. Ini juga menarik ya, di kita sudah ada aturannya Undang-Undang 226 tadi ya, koefisien dasar hijau sama dengan RTH private dengan minimum 10%. Ini juga kalau dari sisi pengembangan perumahan kan ini sudah ada, tetapi seperti apa urban sprawl tadi ya, urban sprawl tadi kan pengembangannya itu sesuai dengan apa saja lahan yang dipunyai masyarakat. Bangunannya juga sampai langsung ke jalan dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih dari sisi kebijakan yang bisa kita desain ya, dari sisi hal-hal tersebut ya, density tadi, kemudian pengembangan kota. Kalau memang dibatasi apa sih solusinya gitu. Terus next ya. Jadi tadi teman-teman kan isu batas ini kan sudah tadi, terus kemudian ke slide terakhir peraturan zonasi ya. Back satu slide. Oke. Jadi next, satu lagi. Oke, zonasi dalam perencanaan tata ruang, ya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan. Oke, ini isu ini aja. Next, satu lagi. Terus di slide terakhir. Jadi fenomena krisis hunian ini, next lagi. Apakah terjadi di Indonesia? Apakah terjadi di perkotaan-perkotaan kita? Atau memang bakalan terjadi? Nah, itu urgensinya yang harus disampaikan ya. Jadi kalau memang ini bakal terjadi, ya kira-kira apa solusinya? Kan itu menarik kan sebenarnya. Sebenarnya secara total enggak, tetapi kalau daerah-daerah yang dekat CBD ini akan terjadi gitu. Terus di mana-mana itu lokasi-lokasi itu ya, itu mungkin menarik ya. Kalau memang secara ya malas, tetapi sebenarnya solusinya masih banyak sekali. Nah, tadi kan ada usulan-usulan solusi. Next. Terus. Oke, ini. Jadi co-living ini ya, tren co-living ini kan sudah meningkat ya di beberapa negara ya. Kemudian ini kan alasan-alasan mereka ya. Ya, alasan-alasan mereka melakukan co-living. Dan apakah ini tren ini yang terjadi di Jakarta ya, atau memang ada isu lain lagi gitu, yang menarik gitu ya. Jadi sharing
sekarang ini kan sharing cost-nya itu dari sisi apa? Kalau dari revolusi industri itu seperti apa ya? Jadi co-living kah gitu kan? Dan apakah urgensinya co-living ini akan terjadi gitu ya? Dan apakah juga misalnya pengembangan perumahan yang murah gitu, ada apartemen murah dan sebagainya itu kan banyak sekali ya. Kemudian standar penggajian juga kalau kita hubungkan dengan standar penggajian di Indonesia, ini ini juga banyak ya. Standar penggajian sekarang kan sudah mulai tinggi ya. Apalagi sekarang itu orang kerja itu sudah mulai apa namanya IT ya, banyak ke IT gitu ya. Jadi orang-orang hidup di Jakarta itu seperti apa sih? Jadi gini, hubungkan dengan keberadaan masyarakat itu sendiri, kemudian populasi yang muda tadi arahnya kemana, kemudian dan apakah mereka memang harusnya tinggal tetap di Jakarta karena dengan ini atau memang jadi komuter itu jadi lebih murah gitu. Jadi saya belum temukan ininya yang pas ini ya urgensinya. Jadi kalau memang co-living-nya ini memang mau itu yang mau dituju gitu ya. Apakah itu kalau tren co-living ini mau dikembangkan di DKI misalnya ya, kira-kira apa urgensinya ini mau dikembangkan dan ataukah memang alternatif lain tidak ada? Kalau memang ini betul-betul memang alternatif satu-satunya gitu ya, kira-kira apa solusinya ya? Tetapi gini, saya kan kalau kita lihat apa namanya harus punya benchmark ya teman-teman. Kita lihat contohnya kayak Singapura ya, kemudian beberapa negara lainnya. Kalau harus ada benchmark. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, DKI itu luas DKI itu ya jauh lebih luas dari Singapura kan. Ya kemudian satu lagi nih apa namanya kemungkinan pengembangan DKI tersebut rumah skyscraper itu sangat mungkin sekali. Jangankan di tempat lain ya, dekat Monas saja kayak Kebun Sirih, kemudian di belakang perkantoran itu sangat mungkin skyscraper bangunan itu ya. Malah rumah-rumah kumuh juga masih banyak di daerah-daerah sekitar situ gitu kan. Jadi sekitar ya maksudnya 500 meter dari tengah kota itu pasti ada itu. Walaupun tidak kelihatan di pikiran, tetapi di dalam-dalam itu misalnya kayak contohnya Kebun Sirih aja ya. Kebun Sirih itu kan ada MNC, tapi di belakang MNC itu pun masih banyak perumahan-perumahan kecil-kecil dan sebagainya. Itu ada misalnya 500 KK di situ, 500 KK itu digantikan aja skyscraper satu bangunan saja, itu bisa menampung 5.000 KK gitu kan, seperti itu idenya. Jadi istilahnya jangan paksakan ide kalian ya harus seperti ini, enggak. Tetapi kalau ide ini apa positifnya, apa negatifnya, dan ini kira-kira dan tren ini kemungkinan akan berkembang. Jadi istilahnya gini, jadi kita nggak menggurui tapi memberikan saran. Kalau ini yang terjadi, ini yang. Tapi sebenarnya kita masih punya solusi lain gitu. Tetapi maksud saya, kalau tren co-living ini yang mau diinikan dengan tren perilaku yang masyarakatnya yang revolusi industri ini memang terjadi ya, kerja dari rumah. Kalau memang kerja dari rumah itu sudah tetap terjadi, itu orang malah nggak mau tinggal di daerah perkotaan, malah di sekitar perkotaan. Yang penting kualitas Jabodetabeknya itu ya yang tinggalnya, tetapi mereka itu kualitas internet dan sebagainya lebih bagus. Itu yang masukan dari saya. Silakan teman-teman, mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau tanggapan dari Andriana atau Himawan, silakan. Mau tanya aja Pak, itu nanti kita terakhir ini nanti buatnya kayak policy brief lagi ya atau bentuknya gimana Pak? Bentuknya paper ya. Jadi kayak bukan policy brief tapi working paper ya. Jadi seperti paper biasa, nanti saya kasih contohnya ya, maksimal itu 15 halaman maksimal ya. Jadi kayak kita nulis ke jurnal lah ya, kayak kita nulis ke jurnal tapi idenya tentang paparan masing-masing ya. Jadi istilahnya yang berhubungan dengan isu ini gitu. Jadi kalau kita cari jurnalnya apakah tren co-living ini mau kita kembangkan, silakan. Ya, tetapi untuk akselerasi kita di semester ini ya, kita tetap hubungkan juga dengan SDGs dan revolusi industri ya, yang saya bilang kemarin. Jadi istilahnya kita arahkan ke sana strateginya, karena kan ini sudah berkembang ya, keadaan ini sudah berkembang. Pembatasan ini sekarang ini mungkin tidak perlu lagi gitu kan. Atau memang tetap perlu, tetapi ada solusi untuk mengatasi itu gitu.
Oke, itu Mas Himawan. Jadi kita working paper, jadi working paper itu sama kayak nulis jurnal ya, sekitar 14 sampai 15 halaman dengan lampirannya maksimal 20 halaman ya, kan daftar pustaka, lampiran tabel gitu kan. Contoh formatnya nanti saya kirim ya. Oke. Jadi kita UAS-nya, jadi sekarang ini siap-siap saja nih Mbak Andriana sama Mas Himawan langsung nulis paper, idenya apa ya, dan sebagainya. Kemudian nanti kan tinggal ini aja, finalkan papernya, bisa diskusi dengan saya, baik via WA juga boleh, via email juga boleh. Itu kita sempurnakan ininya. Pertama mungkin tulis abstraknya dulu. Nanti di sini ya kalian buat apa namanya PPT-nya itu dalam bentuk video dalam maksimal 5 menit dari paper yang kalian finalkan nanti. Nah, itu final testnya ya. Izin Pak. Ya, silakan. Ya. Berarti ini kita masih bisa untuk pengembangan apa namanya topiknya masih bisa diskusi sama Bapak ya Pak? Iya, betul, betul. Jadi selanya ini isu dasarnya aja ini di perkuliahan ini loh, kira-kira pembatasan kota. Ini kira-kira. Jadi selanya apa kira-kira ide yang mau kalian buat, arahkan dengan revolusi industri, arahkan dengan pencapaian SDGs gitu ya. Saya tertarik tuh kemarin tuh Pak Anies ada paparan di SDGs tentang kota ya, sampai hanya 2 menit. Coba cari deh apa usulan dia tentang kota, itu menarik juga itu. Saya lupa videonya. Di acara UN ya, UNDP, kemudian dia diberi waktu 2 menit bicara tentang kota, dia punya 3 rekomendasi. Tahap salah satunya mungkin. Mungkin menjalankan rekomendasi apa? Mas Adam? Tentang climate change. Climate change kan? Tentang climate change ya. Oke, mungkin itu nggak terlalu pas ya. Mungkin yang kelompok yang lain nanti. Sip, atau hubungkan dengan itu gimana gitu kan? Oke. Sip, silakan. Ada yang mau tanya? Mbak Dina, Jopin, silakan. Jadi kelompok 1 ini punya kesempatan lama nih tulis papernya kan? Sampai 2 bulan kan? Nggak apa-apa. Yang lain juga nggak apa-apa. Bisa konsultasi terus ya. Jadi kira-kira ide papernya kayak gini Pak, gimana gitu kan? Walaupun nanti pas paparan tetap paparan gitu ya. Tapi siapa tahu waktu paparan itu sudah ide papernya sudah 50%, 60% gitu kan. Oke. Karena gini, output utamanya memang teman-teman itu menulis ya. Jadi setelah pasca, nanti setelah selesai, output utamanya itu kalian bisa menulis satu. Yang kedua bisa menyampaikan ide dalam waktu yang singkat tadi. Itu makanya dimanapun perkuliahan, kalau saya bimbing, saya pasti bimbing bagaimana membuat abstrak ya. Karena abstrak itu penting sekali gitu. Itu kan cara berpikir sederhana yang simpel gitu ya. Jadi kalian ketemu dengan seseorang, ketemu dengan pengambil kebijakan, ketemu dengan itu cukup dengan bicarakan abstrak itu saja sebenarnya. Ya, walaupun kalian mau tampil di jurnal dan sebagainya, pengambil itu pasti bicaranya itu persis seperti cara pikir abstrak. Apa itu cara berpikir abstrak? Kalian tahu, kalian harus sampaikan sebenarnya apakah impact. Jadi gini, untuk membuat abstrak itu isunya apa? Apakah impact dampaknya itu yang paling besar, ya? Kemudian ataukah kontestasi si A lebih ini mengatakan bagus, ini mengatakan bagus, dan mana yang paling bagus di antara kontestasi itu, ya misalnya seperti itu. Atau apa namanya, menyampaikan fenomena yang menunjukkan bahwa ini isunya masih sangat-sangat baru gitu misalnya seperti itu. Jadi setelah kalian menyampaikan tujuannya itu, urgensi tujuan itu apa? Kenapa penting ini? Kenapa pentingnya tadilah misalnya kontestasinya, impact-nya, dan sebagainya. Kemudian baru kalian bilang metodologi. Ya. Apa alat yang kalian gunakan untuk mencari solusi dari ini? Setelah itu kalian di abstrak itu baru kalian sampaikan kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya seperti apa? Jadi finishing abstrak itu biasanya setelah selesai tulisannya, tapi di awal memang ekspektasi hasilnya kalian sampaikan. Ya, harapannya, hipotesanya, tapi setelah selesai tulisannya, kalian akan sampaikan kira-kira apa hasil yang mau diharapkan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya.
Oke, jadi saya ini ada co-living ini ya, ini ya dari Rizky ya. Jadi ini benar ya. Jadi saya pernah seminar mengenai populasi ya, population di Barcelona ya, di Barcelona. Di situ ada ilmuwan-ilmuwan dari Rusia, Eropa dan beberapa negara lainnya ya. Dan isu utamanya itu memang itu ya, isu isu yang dalam bahasa Inggrisnya apa tuh Rizky? Kalau bahasa Indonesianya malu kita ngomongnya apa? Jadi begini, jadi mereka itu memang di negara-negara Rusia dan sebagainya itu banyak sekali ya. Jadi akhirnya mereka itu depopulation itu tinggi sekali ya. Jadi pertumbuhan populasinya itu rendah sekali. Ya, jadi itu termasuk di daerah Rusia, Eropa dan beberapa negara lainnya. Rendahnya ini menyebabkan kenapa? Akhirnya kan berisiko kan. Jadi akhirnya mereka itu punya insentif ya. Jadi punya insentif untuk kelahiran. Jadi kelahiran itu rumah tangga satu anak lahir itu ada misalnya insentif sekitar $2.000 gitu kan. Dua anak jadi $5.000, tambah banyak anaknya tambah banyak insentifnya. Itu kalau di negara Eropa, kemudian di sebagian besar ya, dan Rusia juga seperti itu. Karena di populasi itu tinggi sekali di mereka. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ahmad Fahrudin, apa kabar? Azmi? Ini Rizky mungkin mau menyampaikan lagi, silakan. Ya, sama semuanya memang ada dampak positif dan negatifnya ya, pembatasan itu ya. Silakan, ada yang mau disampaikan, teman-teman? Atau sudah capek bulan puasa? Ada yang mudik nggak nih? Mudik, Pak. Nggak mudik. Saya mau mudik ke Aceh nggak bisa, gara-gara ada peraturan baru kan, 22 April sampai iya, 24 pembatasan. Mei kan. Ya, kan nggak mungkin buat surat tugas banyak orang kan. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Mengenai kumpul kebo ini enggak, maksudnya enggak buat kumpul kebo kok, Mas. Jadi kayak kalau di luar negeri itu juga kan maksudnya itu jadi kayak rumah dulu zaman dulu kan gede-gede. Nah, itu ada ruangannya itu yang digunakan untuk memang misalnya mahasiswa A, terus ini orang kerja B. Jadi memang mereka kayak gimana ya? Kayak kos-kosan sih jadinya, cuma maksudnya kayak gitu. Jadi co-living itu kayak kos-kosan atau bergantian nggak? Gimana kayak ya? kos-kosan, Pak. Jadi sebenarnya kenapa saya tertarik menyoroti ini itu diskusinya sama Mas Imawan karena dia sejak di era digital ini brandingnya co-living tuh jadi menarik banget gitu, Pak. Iya. Terus makanya jadi opsi banget untuk anak-anak muda yang kerja gitu ya, kayak kos-kosan sih, Pak, bentuknya jadinya. Kos-kosan dalam rumah, bukan pintu luar gitu. Oke, kos-kosan dalam rumah banyak itu sekarang ya. Nambahin Pak, saya pernah lihat co-living di Jakarta di salah satu itu di Menteng kalau nggak salah itu bahkan nggak cuman ini Pak, nggak cuman satu kos-kosan, justru satu kamar itu kita random sama orang lain, stranger lah istilahnya. Ya. Jadi ya saya tadi sebenarnya cuman mancing aja sih Pak, kumpul kebo. Maaf Pak. Nggak apa-apa. Mungkin memang perlu ada peraturan ini sih khusus buat ini, kan nggak ada peraturan khusus soal co-living juga, belum ada. Iya betul. Kalau isunya kos-kosan itu tadi malah isunya hanya masalah perpajakan doang kan, yang 10 kamar lebih atau kurang gitu kan, itu aja sih isunya di Jakarta. Kalau yang lain tuh saya rasa belum ada. Oke. Jadi kira-kira ini pertanyaan saya ke Mas Himawan sama Mbak Andriana. Ya, kira-kira idenya mengarah kemana nih? Kalau setelah cerita seperti ini kita, apa yang mau dilihat? Kalau misalnya
kita sih memang lebih ke ini sih Pak, nggak belum melihat dari aspek tadi masalah morality dan lain-lain gitu. Jadi Ya, ya, memang purely soal ya. bagaimana rebranding di era Industrial Revolution 4.0 ini tuh membuat ini tuh jadi menarik gitu. Karena kan di branding, di desain kayak gitu. Jadi itu jadi opsi yang baik sehingga orang-orang tuh mulai melihat itu sebagai opsi, sehingga yang tadinya misalnya misalnya saya satu orang biasanya mengokupansi lahan sekian meter, tapi dengan opsi co-living tuh jadi lebih sedikit gitu. Jadi kayak memberi ruang lebih banyak untuk orang lain tinggal, lebih kayak gitu sih Pak. Isunya lebih ke yang kita mau sorot pada awalnya memang lebih ke krisis lahan untuk Perumahan. tinggal. Oke, oke, sip. Bagus, bagus. Silakan, masih ada? Urun rembuk sedikit, kan akhir-akhir ini ada dengan pembangunan MRT, LRT kan arahnya transit oriented development ya. Membangun perencanaan kota mendekati dengan pusat transit gitu ya, stasiun MRT, stasiun LRT. Nah itu ada sebenarnya ada perubahan zonasi nggak sih karena adanya si TOD itu, atau memang sebenarnya TOD itu ya align sama kan di Jakarta ya, dengan Perda Zonasi Jakarta gitu. Ya, itu benar tuh Mbak. Jadi zonasinya itu harusnya jadi berubah, ya, sesuai dengan lokasi transit tadi kan. Iya, betul. Jadi mengarah ke sana. Jadi memang harusnya tata kotanya itu sudah memperhatikan itu. Tapi kalau saya lihat memang tetap memperhatikan itu kok tata kotanya, karena memang desain pembangunan itu kan gini. Kadang-kadang kan desain pembangunan itu jangka panjang ya. Misalnya untuk membuat daerah, misalnya daerah pusat perkotaan, kemudian daerah tol dalam kota, dalam tol lingkar luar, ya, kemudian kemudian MRT, ya, kemudian angkutan kereta dan sebagainya. Itu kalau pengusaha itu sudah sangat memperhatikan itu. Gitu. Contohnya daerah transit dan sebagainya, itu daerah-daerah yang dekat pintu tol itu kan banyak sekarang ini pembangunan apartemen-apartemen ya. Di Cibubur aja pintu tol Cibubur juga sudah mulai banyak gitu ya. Kemudian apalagi perencana pihak swasta itu sangat memperhatikan itu ya. Jadi tetapi di tata kota juga harusnya sudah mempertimbangkan itu. Kita contohnya seperti cerita kita kemarin seperti Jalan Margonda ya. Itu saya yakin 10-20 tahun lagi itu akan penuh itu. Pasti skyscraper bangunan itu pasti akan dibangun itu apartemen penuh itu kan. Ya, karena walaupun berapapun harga tanah di sana itu orang akan beli. Ya, mau 5 juta, 10 juta per meter nggak ada masalah. Karena mereka itu akan bangun apartemen yang sekitar ratusan lantai ya, bisa 1000 jiwa gitu kan. Seperti yang standar yang didesain tadi sama Mbak Andriani sama Mas Himawan kan. Kalau di Hong Kong kan sampai 3000-an ya kan. Jadi memang di Hong Kong itu ya untuk biaya misalnya rumah itu sekitar 2 kali 3 meter saja. Itu di sana itu sewanya itu mahal sekali sampai sekitar 4-5 juta per bulan gitu kan. Jadi tinggi sekali biaya hidup di sana. Hong Kong dan sebagainya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke. Kalau tidak cukup sampai di sini ya, teman-teman. Kita silakan ya untuk yang belum menyelesaikan policy briefnya, silakan dikumpulkan dalam minggu ini ya, dalam minggu ini.